Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Yaumul Hisab adalah hari diperhitungkannya setiap amal perbuatan manusia. Di Yaumul Hisab ini seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Di hari tersebut manusia tidak dapat berbohong atau membela diri, karena mulut mereka akan dikunci dan anggota tubuhlah yang menjadi saksi. Pada hari yang agung ini ternyata umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan beberapa kemuliaan dan prioritas dibandingkan dengan umat lainnya. Meskipun mereka adalah umat yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai umat yang pertama dikumpulkan di padang mahsyar, umat pertama yang dihisab, serta umat pertama yang akan masuk surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kita adalah umat yang terakhir, tetapi kita merupakan umat pendahulu pada hari kiamat yang akan diberi buku catatan amal perbuatan. Mereka sesudah kita, sedangkan kita sebelum mereka. Hari ini telah Allah tetapkan dan telah tunjukkan kepada kita. Pada hari itu orang-orang menjadi pengikut kita, sedangkan orang-orang Yahudi akan dihisab pada esok hari dan orang-orang Nasrani pada esok lusa." Hadis riwayat Muslim. Lantas kemudian siapakah yang akan mendapatkan giliran pertama untuk diadili pada hari kiamat? Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa para penjilat dan orang-orang munafik adalah kelompok pertama yang akan berdiri di hadapan Allah. Kemudian Allah memanggil mereka dengan satu panggilan sekaligus, dan mereka akan berdiri dalam satu barisan, dan sungguh hal tersebut tidaklah sulit bagi Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang pertama yang akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia didatangkan dan diberitahu tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah diperolehnya, dan ia pun mengetahuinya. Allah berkata, 'Apa yang telah engkau lakukan dengannya?' Ia menjawab, 'Hamba telah berjuang
dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut sampai hamba mati syahid. Allah berkata, engkau bohong. Engkau berperang supaya dikatakan kepadamu sebagai orang yang pemberani, dan hal itu telah terjadi. Maka diperintahkanlah ia untuk diseret di atas wajahnya sampai ia masuk neraka. Kemudian orang yang mempelajari Al-Quran didatangkan. Ia diberitahu akan kenikmatan-kenikmatan yang telah diperolehnya, dan ia pun mengetahuinya. Allah berkata, apa yang telah engkau lakukan dengannya? Ia menjawab, hamba telah belajar Al-Quran serta mengajarkannya, dan hamba juga membaca Al-Quran demi engkau. Allah berkata, engkau bohong. Engkau mempelajari ilmu supaya dikatakan kepadamu sebagai orang yang pintar, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan engkau seorang qori, dan hal itu telah terjadi. Kemudian diperintahkanlah ia untuk diseret di atas wajahnya sampai ia masuk ke neraka. Lantas seseorang yang diberi keluasan dalam rezeki didatangkan oleh Allah. Allah telah memberikan semua jenis harta kepadanya. Ia diberitahu akan kenikmatan-kenikmatan yang telah diperolehnya, dan ia pun mengetahuinya. Allah berkata, apa yang telah engkau lakukan dengannya? Ia menjawab, hamba tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau ridhoi untuk menafkahkan harta hamba, melainkan telah hamba nafkahkan harta di jalan tersebut demi engkau. Allah berkata, engkau bohong. Engkau lakukan itu supaya dikatakan kepadamu sebagai seorang yang pemurah, dan hal itu telah terjadi. Kemudian diperintahkanlah ia untuk diseret di atas wajahnya sampai ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hal selanjutnya yang paling berat perhitungannya di sisi Allah adalah pertumpahan darah yang terjadi antara para hamba Allah di jalan yang tidak disyariatkan olehnya. Karena keagungan perkara utang darah ini, maka hal ini akan menjadi hal pertama yang diadili di antara para hamba Allah. Telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hal pertama yang diadili di antara umat manusia pada hari kiamat adalah dalam hal utang darah. Jami al-Ushul. Tidak ada kontradiksi antara hadis ini dan hadis yang berbunyi, sesungguhnya hal pertama yang dibuat perhitungan terhadap seorang hamba adalah sholat. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Abu Hurairah dengan sanadnya yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis yang pertama yang terkait dengan utang darah kemungkinan atas apa yang berkaitan dengan muamalah sesama makhluk Allah, sedangkan pada hadis kedua terkait sholat dalam hal yang kaitannya dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasa'i telah mengumpulkan dalam riwayatnya kedua hadis tersebut ke dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi, hal pertama yang dibuat perhitungan terhadap seorang hamba adalah sholatnya, dan hal pertama yang diadili di antara umat manusia adalah utang darah. Fathul Bari. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk meluruskan niat atas setiap nikmat dan keluasan yang saat ini diberikan atau dititipkan Allah kepada kita, sehingga bisa selamat dari pengadilan pertama di hari hisab nanti.
Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.